要是个人都是第一天才。这阵。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-409 sampai 410. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, mata naga sudah berhasil didapatkan oleh Muyun. Ini tentu saja tidaklah bisa diterima oleh Senjang. Jadi dirinya pun langsung saja melakukan pertarungan dengan Muyun. Sayang sekali, Senjang sudah salah memilih lawan. Karena Muyun dengan kekuatan mata naga dan mudah mengatasi tubuh besi miliknya. Selain itu, Muyun juga sudah tahu di mana titik lemah dari teknik tubuhnya itu. Pantatnya sudah berhasil Muyun lukai yang membuat Senjang begitu kesakitan. Tidak berhenti sampai di sini saja, Muyun juga langsung menghabisinya. Setelah menyelesaikan segalanya, Muyun pun pergi dari tempat itu, karena akan segera runtuh. Ia berbicara dengan gulungan Yuxian mengenai peluang dirinya untuk melampaui kekuatan Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di dalam Gua Naga, yang mana saat ini Abang Muyun sedang memulihkan kekuatannya. Tapi dia itu sempat terganggu ketika mendengar sebuah suara seorang pria dan wanita, yang sepertinya mereka adalah sepasang kekasih. Mereka berdua saling menggoda satu sama lain, hingga padanya terjadilah adegan yang mengasyikkan. Akibat semua itu menyebabkan fokus Muyun hilang. Ia berencana untuk menghampiri mereka. Terlihat kalau sang pria ini terus saja memberikan gombalan manja. Ketika yang menciumnya, gadis itu pun pergi. Pria ini berusaha untuk mengejarnya, tapi yang berada di hadapannya adalah Muyun. Ia merasa jijik dengan pemandangan yang ada di depannya. Jadi Muyun langsung saja menendangnya. Apa yang dia lakukan itu tentu membuat pria ini menjadi begitu marah. Apalagi sejak tadi Muyun telah berpura-pura menjadi hantu. Pertarungan sempat terjadi di antara mereka. Akan tetapi Muyun terlalu kuat untuk bisa dirinya kalahkan. Muyun memberitahu kalau dialah yang lebih dulu kemari. Jadi selama pria ini tidak berbuat macam-macam, Muyun tidak akan menghabisinya. Pria itu memberitahu kalau ia adalah murid inti dari Juan Tiangong. Setidaknya Muyun harus berlutut sebanyak 3 kali agar dirinya bisa diampuni. Muyun tidak takut dan apa yang dia katakan. Selain itu, ia ini juga sedang memandangi wanita itu, dan sepertinya memang cukup cantik. Apa yang Muyun lakukan membuat pria ini marah besar. Sekali lagi Muyun menatap wanitanya, maka ia akan menghabisinya. Bagi Muyun, pria ini terlalu bodoh karena mendapatkan seorang wanita dengan imbalan ramuan suci kelas menengah. Tidak ingin dipermalukan lagi, pria tersebut langsung saja mengamuk dan kembali melancarkan serangan kepada Muyun. Muyun dan senang hati meladeni amarahnya, dan karena ia sudah berbuat terlalu jauh, maka Muyun akan menghukumnya. Berhubung ia tidak tahu siapa dirinya, maka Muyun mulai memperkenalkan dirinya. Pria ini seketika saja terkejut setelah tahu di hadapannya adalah Muyun. Tidak ingin meninggoy, ia pun memilih untuk pergi melarikan diri, sedangkan wanita tadi ditinggal begitu saja. Sesaat kemudian, pria tadi pun membawa kelompoknya untuk menangkap Muyun. Pria bernama Han Yu menyimpan amarah mendalam kepada Muyun karena dia adalah orang yang telah menghabisi kelompoknya. Mendengar apa yang dikatakan, membuat Muyun yakin kalau orang-orang ini pasti berasal dari kelompok Han Tianyu dari 9 istana surgawi. Tiba-tiba saja mereka marah karena Muyunlah yang menghabisi Han Tianyu. Dan kini dia begitu berani berbicara sombong di hadapan jenius terbaik yakni Han Yu. Apa yang Muyun lakukan saat ini sama saja dengan mencari mati. Muyun sama sekali tidak peduli siapa jenius nomor 1 yang mereka miliki. Sesaat kemudian Han Yu mulai melakukan pergerakan karena sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Muyun akan meladeni semuanya. Dalam pertarungan itu, serangan Han Yu bisa dengan mudah Muyun hindari. Sedangkan ketika ia melancarkan serangan, Han Yu begitu kesulitan untuk bisa menahannya. Bahkan dia dibuat terpental. 只要是个人都是第一天才。
Muyun masih belum puas dan meminta orang-orang ini untuk maju. Masih belum menyerah, Han Yu kembali beradu pedang dengan Muyun. Hasilnya tentu saja sudah jelas kalau Han Yu bukanlah tandingan untuk Muyun. Bahkan pedangnya itu langsung saja patah. Bukannya mengakui kekalahan, Han Yu malah berjanji akan membalas perbuatan Muyun dan akan melaporkan semua ini kepada para tetua. Selain itu, dia menjamin kalau aliansi darah akan mereka lenyapkan. Dalam hitungan jam. Bahkan para istri Muyun juga akan mereka permainkan. Perkataan itu telah berakibat fatal kepada dirinya sendiri karena Muyun langsung saja menghabisinya. Muyun juga memintanya untuk memberitahu siapa yang memimpin kelompok Jiuhan Tianggong. Ternyata itu adalah Han Yun. Mereka yang sedang ketakutan juga mengakui kalau mereka tidaklah tahu apa-apa tentang yang dikatakan oleh Han Yu. Mau itu rencana penyerangan kepada aliansi darah maupun penyiksaan terhadap para istri Muyun. Untung saja Muyun masihlah mengampuni nyawa orang-orang ini. Akan tetapi pria itu ingin secepat mungkin memberitahukan semua ini kepada Han Yun agar Muyun itu bisa dihabisi. Inilah yang sejak tadi Muyun tunggu agar dia bisa mengetahui posisi dari Han Yun. Sesaat kemudian, Lin Jianin pun datang untuk menanyakan apakah mereka melihat pemuda berkemeja putih dengan rambut panjang yang diikat lewat di tempat ini. Pria membenarkan kalau ada pria yang lewat kemari, tapi ia akan memberitahu kemana ia pergi asalkan mereka mau memberikan sesuatu kepadanya. Lin Jianin akan mengabulkan permintaannya itu selama ia mau mendekat kepadanya. Akan tetapi Lin Jianin langsung saja menghabisinya. Ia meminta orang-orang ini untuk memberitahu yang sebenarnya, dan begitu dia akan mengampuni nyawa mereka. Tidak meninggoy, gadis ini pun memberitahu kalau pria itu bernama Muyun, dan setelah menghabisi Han Yu, ia pun pergi. Ia bahkan menunjukkan arah perginya Muyun. Lin Jianin tidaklah menepati janjinya, karena langsung menghabisi gadis ini dan juga orang-orang yang tersisa. Apapun yang terjadi, Lin Jianin berjanji akan mengambil nyawa Muyun. Sino berpindah kepada Bang Muyun. Dia masih terus mengikuti pria sebelumnya untuk tahu di mana lokasi Han Yu berada. Sepertinya ini bukanlah tempat sembarangan dan bisa saja ada sebuah jebakan. Jadi Muyun harus berhati-hati. Secara perlahan namun pasti, pada akhirnya kita pun diperlihatkan dan keberadaan dari Han Yun yang saat ini berdiri tepat di hadapan sebuah pintu besar. Muyun agak terkejut karena bertemu dengan kenalan lamanya. Ia tidak habis pikir akan kembali bertemu dengan ayangnya. Berhubung ada orang-orang yang kuat, jadi Muyun menggunakan mata naga untuk menutupi hawa keberadaan dan juga dirinya. Sesaat kemudian, pria barusan memberitahu mengenai apa yang terjadi. Pria ini menjelaskan kalau Song Jian telah membuat Muyun marah. Han Yu yang mencoba untuk menjadi penengah malah harus bernasib sial karena Muyun langsung menghabisinya. Semua ini tentulah tidak benar karena Han Yu sendiri yang telah membuat Muyun marah. Padahal ia sudah memberikan belas kasihan kepadanya. Mendengar apa yang terjadi membuat Han Yun menjadi begitu marah karena kini Muyun tidak hanya menghabisi muridnya saja namun juga menghabisi Han Yu. Ia pun berjanji akan melakukan sesuatu kepada aliansi darah. Mendengar apa yang terjadi, Hong Yi mencoba untuk menyadarkannya. Karena dia yakin Muyun melakukan tindakan ini karena memiliki sebuah alasan. Karena bagaimanapun ia adalah pemimpin aliansi darah. Hanya saja orang-orang ini yakin betul kalau seorang putri suci sepertinya tidak akan tahu seperti apa Muyun itu. Pria ini sudah sering mengunjungi aliansi darah dan bertemu banyak wanita yang dimiliki oleh Muyun. Dia yakin Hong Yi pasti akan bernasib sama. Alih-alih berhenti, Han Qiren malah semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mempertanyakan status kesucian yang dia miliki. Selain itu, Han Qiren juga ingin melakukan pemeriksaan kepadanya. Karena ucapannya sudah keterlaluan, jadi serangan pun mulai dilancarkan. Akan tetapi, semua ini masihlah mampu ditahan oleh Han Yun. Han Yu 被杀了。韩秋人，你少胡说八道。赵圣宇自己说了可不算。检查一些。Ia meminta untuk segera berhenti karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Karena bagaimanapun mereka harus mengatasi larangan yang ada pada tempat ini. Han Yun ingin kedua kelompok saling bekerjasama untuk bisa menghancurkannya dan melakukan penyelidikan ke dalam sana.
Kedua kelompok saling sepakat, tapi para murid Tanah Suci meminta orang-orang ini untuk tidak mengulangi hal yang sebelumnya. Han Yun paham dan akan menggunakan mata formasi untuk melihat apa yang harus mereka lakukan. Untuk Mu Yun sendiri terus mengawasi gerak-gerik mereka dari belakang. Pada akhirnya, Han Yun sadar kalau istana ini dikelilingi oleh formasi besar. Jika semua orang bekerjasama, maka akan menghadapi musuh yang kuat di suatu tempat dan menjadi lebih kuat. Selain itu, dibutuhkan banyak orang untuk menyerang tempat yang berbeda. Han Yun sepertinya sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ia pun meminta semua orang untuk menyerang dengan seluruh kekuatan dari arah yang berbeda. Selain itu, formasi serangan balik juga harus segera mereka aktifkan. Han Qiren memberikan pujian kepadanya karena tanpa kehadiran Han Yun, formasi ini pasti akan sulit untuk dihancurkan. Saat juga mereka semua pun langsung saja melakukan penyerangan. Melihat apa yang terjadi membuat Mu Yun tertawa. Karena tindakan yang mereka lakukan itu hanya sia-sia saja, sebab bukan itu jawaban atas formasi ini. Mu Yun melakukan sesuatu yang seketika saja membuat penghalang pintu menghilang. Kini pintunya pun mulai terbuka. Han Qiren ingin masuk lebih dulu, akan tetapi Mu Yun segera menjahilinya dengan menjebaknya di celah pintu. Alhasil Han Qiren pun dipermalukan di hadapan semua orang. 这阵 动，门开，见鬼了！ Sedangkan untuk Mu Yun sendiri masuk lebih dulu tanpa semua orang ketahui. Han Yun merasa kalau formasi ini belum sepenuhnya hilang, jadi dia meminta untuk kembali melakukan penyerangan, padahal sebelumnya adalah keisengan dari Mu Yun saja. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.